Guys, jadi setelah kejadian besar sebelumnya, ternyata sudah lewat 2 minggu lebih sejak Alons meninggalkan Teria, ibu kota kerajaan Asteria. Sekarang posisi dia lagi ada di Gurun Selatan, tempat yang harus dilewati kalau mau sampai ke koloni. Dan serius, panasnya tuh bukan main. Bayangin aja guys, cuman bernapas aja rasanya kayak paru-paru langsung kebakar. Matahari di atas kepala bener-bener nyengat. Evan yang duduk di kereta sampai cuma bisa ngeliatin langit sambil ngeluh. Gila, panas banget. Alon cuma bisa ngangguk setuju. Mau kereta semewah apapun, tetap aja nggak bisa nahan panas gurun. Evan bahkan sampai ngeluh sambil bercanda kalau mereka butuh artefak mahal yang namanya Ice Crystal Stone buat mendinginkan udara. Masalahnya, artefak itu mahal banget. Harganya bisa setara beberapa mansion. Jadi ya jelas cuma bisa ngeluh doang. Evan sampai menjulurkan lidah kayak anjing kepanasan dan itu kelihatan konyol banget sampai Alon nggak bisa nahan ketawa. Tapi jujur aja, gurun ini memang gila panasnya. Sambil melihat hamparan pasir yang nggak ada ujungnya, Alon sempat berpikir, harusnya kalau dia sedikit lebih cepat mungkin sekarang dia sudah sampai di koloni. Soalnya sebenarnya dia sudah sampai di tepi gurun lebih dari seminggu yang lalu. Kalau waktu itu dia langsung masuk ke gurun, mungkin perjalanan ini sudah selesai. Tapi ada dua alasan kenapa dia sempat menunda. Yang pertama, Alon sempat mampir ke wilayah lain dulu buat menyiapkan hadiah. Hadiah itu buat seseorang bernama Seolrang di koloni. Walaupun ini pertemuan pertama mereka, dan orang itu bahkan belum membantu Alon apa-apa. Tapi menurut Alon tetap saja nggak sopan datang dengan tangan kosong. Jadi akhirnya dia menyiapkan hadiah dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Akibatnya sekarang dia masih harus menyiksa diri di gurun ini. Waktu terus berjalan sampai akhirnya matahari mulai tenggelam. Udara yang tadinya panas perlahan mulai berubah jadi lebih dingin. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Kita berkemah di sini. Alon keluar dari kereta. Di depannya sekarang terlihat puluhan kereta karavan berjajar di tengah gurun dengan lentera kecil menggantung di masing-masing kereta. Dan inilah alasan kedua kenapa Alon menunda perjalanan. Dia tidak melewati gurun sendirian. Dia ikut sebuah karavan pedagang besar. Karena jujur aja, menyeberangi gurun sendirian itu ide yang sangat buruk. Evan bahkan bilang, udah 5 hari lihat pemandangan ini, tapi makin dilihat malah makin terasa aman. Dan Alon juga setuju, karavan ini cukup besar, jadi setidaknya mereka tidak perlu khawatir menghadapi bahaya sendirian. Saat para pedagang mulai mendirikan kemah, Evan tiba-tiba bertanya ke Alon, "Count, kamu nggak latihan sihir?" Kelihatannya sih dia tanya santai, tapi sebenarnya wajahnya penuh harapan. Soalnya Evan sering banget penasaran sama kemampuan sihir Alon. Alon sempat berpikir sebentar, lalu menjawab, dia memang berencana latihan, tapi bukan sihir yang biasa dia gunakan. Evan langsung terlihat sedikit kecewa. Lalu dia memohon, sekali aja. Jawaban Alon, tidak. Evan langsung menghela napas panjang. Tapi sebelum suasana jadi terlalu canggung, perhatian mereka tiba-tiba tertarik ke arah lain. Evan melihat 5 orang di kejauhan. Salah satunya pria berpakaian cukup mewah. Dan di depannya berdiri seorang wanita dengan rambut merah menyala, seolah rambutnya sendiri seperti api. Di belakang mereka ada beberapa tentara bayaran bersenjata. Alon langsung mengenali mereka. Pria itu adalah pemimpin Golden Haired Caravan. Dan wanita itu adalah seorang penyihir dari Red Tower. Namanya Lian Aguileras. Dan jujur saja, wanita itu selalu mencari masalah dengan Alon sejak awal perjalanan. Pemimpin karavan terlihat sangat sopan di depan Lian. Setiap hari, dia datang membawa makanan mahal dan anggur terbaik. Sampai Evan pun heran, dia nggak punya harga diri ya? Tapi sebenarnya Alon paham, karena Lian bukan penyihir biasa. Dia adalah putri dari Master Red Tower. Walaupun dia belum menjadi wakil pemimpin menara, di usia 23 tahun dia sudah berada di peringkat keempat. Dalam dunia perdagangan, koneksi seperti itu sangat berharga. Makanya pemimpin karavan berusaha mati-matian menjilatnya. Saat Alon sedang melihat ke arah mereka, tiba-tiba Lian menyadari tatapannya dan seperti biasa, dia langsung datang mencari masalah. Apa yang kamu lihat? Nada suaranya penuh ejekan. Alon menjawab santai, cuma kebetulan melihat. Lian langsung menyindir lagi. Kamu hobi mengintip orang? Alon tetap tenang. Aku tidak punya hobi seperti itu. Tapi Lian terus memprovokasi. Dia bahkan menuduh Alon menyebarkan rumor tentang dirinya sendiri di kalangan penyihir. Padahal Alon sama sekali tidak pernah melakukan itu. Sebenarnya ada alasan kenapa Lian terus memusuhinya. Pertama, rumor tentang kemampuan sihir Alon yang menyebar di antara para penyihir. Dan kedua, Lian ternyata sangat membenci Blue Tower. Sementara Alon punya hubungan dengan mereka, jadi dari awal saja sudah tidak cocok.
Tapi Alon tidak mau memperpanjang masalah. Dia memilih mengabaikannya. Lagi pula, setelah perjalanan gurun ini selesai, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Lian akhirnya mendengus kesal dan kembali ke keretanya. Alon hanya bisa menggelengkan kepala. Sementara itu, pemimpin karavan, Rat, sebenarnya sedang merasa cukup bahagia. Soalnya dia merasa punya kesempatan emas untuk menjalin hubungan dengan Putri Red Tower Master. Kalau semuanya berjalan lancar, mungkin dia bisa mendapatkan kontrak bisnis besar dengan Red Tower. Itu bisa membuat bisnisnya melonjak drastis. Rat sempat melirik ke arah kereta Alon, tapi dia tidak terlalu menyesal tidak mendekatinya. Karena menurut informasi yang dia dengar, kemampuan sihir Alon hanya level 3. Dan Lian sendiri sudah berkali-kali mengatakan bahwa rumor tentang Alon terlalu dilebih-lebihkan. Jadi Rat merasa tidak perlu terlalu peduli. Tapi tiba-tiba, seorang tentara bayaran berteriak keras. Semua orang bersiap bertempur. Rat langsung mengernyit. Kalau di tengah gurun ada perintah seperti itu, biasanya cuma satu kemungkinan. Perampok. Rat menghela napas. Karena sebenarnya dia cukup percaya diri. Karavan ini punya puluhan tentara bayaran, bahkan ada beberapa tentara bayaran peringkat B yang melindungi Lian. Harusnya perampok biasa tidak akan berani menyerang. Tapi kemudian, Rat melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah bendera besar muncul di balik awan debu, dan saat dia melihat lambangnya, wajah Rat langsung pucat. Itu adalah simbol yang paling ditakuti oleh para pedagang gurun. Blood Sand, kelompok perampok legendaris yang terkenal brutal. Setiap anggota mereka bahkan dikatakan sekuat seorang kesatria. Belum sempat Rat berpikir panjang. Sebuah sabit rantai terbang dari kejauhan. Swoosh! Satu tentara bayaran langsung tewas di tempat. Dan dalam sekejap, pertempuran dimulai. Tapi sebenarnya ini bukan pertempuran. Ini pembantaian. Para perampok Blood Sand menghancurkan para tentara bayaran karavan hanya dalam kurang dari 2 menit. Mayat mulai bergelimpangan di atas pasir. Seorang pria dengan penutup mata melangkah maju. Di pinggangnya ada 2 sabit. Dia melihat pemandangan darah di sekelilingnya dengan senyum dingin. Lalu matanya tertuju pada Lian. Senyumnya semakin lebar. Wah, jackpot. Lian langsung menyadari sesuatu. Aura yang keluar dari pria itu jauh lebih kuat dari kesatria biasa. Dia mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Mereka tidak mungkin menang. Bahkan melarikan diri pun mungkin mustahil. Trauma masa lalunya mulai muncul kembali. Tubuhnya gemetar. Pikirannya hampir runtuh. Tapi tiba-tiba, sesuatu berubah. Udara yang tadinya panas, mendadak menjadi dingin. Napas yang keluar dari mulut mulai terlihat seperti kabut. Pasir di tanah mulai membeku. Semua orang langsung kebingungan. Perampok, tentara bayaran yang tersisa. Bahkan pria bermata satu itu. Semua menoleh ke arah yang sama. Di tengah keheningan itu, terdengar suara langkah. 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 Seseorang berjalan maju dengan santai. Ekspresinya datar. Seolah situasi ini bukan masalah besar baginya. Energi abu-abu mengalir dari gelang di tangannya. Udara semakin dingin. Sampai akhirnya, dia berhenti. Dan dengan suara pelan, Alon mengucapkan satu kata. Freeze. Terima kasih telah menonton sampai habis ya guys. Kalau berkenan silahkan like, komen, dan subscribe ya. Karena bagi Mimin itu sangat berharga untuk bisa terus semangat melanjutkan video ini. See you.